Bertemu lagi di program VL bersama saya, Ituy. Nah, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, saya punya gambar buat kalian semua dan kita main tebak-tebakan dulu ya. Nah, di sini ada gambar, ada dua gambar. Yang satu gambar apa ya kira-kira? Ayo, ruko. Nah, yang satu lagi udah kelihatan nih, ini profesi ya. Ini profesi ya. Profesi apa ya? Ini gampang banget. Nah, ini tuh gambar ruko, bangunan wirausaha. Ayo jawab. Wirausaha. Ya benar, apalagi yang mendekati. Ayo. Waktunya habis, teman-teman ya. Nah, ini adalah gambar usaha dan ini adalah gambar seorang petani. Nah, kalau digabung jadi adalah usaha tani. Nah, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang usaha tani. Nah, usaha tani ini banyak diartikan oleh beberapa para ahli seperti Ken, Sukartawi, Wanda, dan Prawirokusumo. Nah, dari keseluruhannya dapat kita simpulkan bahwa usaha tani ini adalah suatu kegiatan atau proses mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh petani seperti lahan, modal, tenaga kerja, manajemen, dan lain-lain yang diupayakan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, jadi petani itu berusaha tidak hanya sekedar berusaha, mereka berusaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, ilmu yang mempelajari tentang usaha tani ini disebut dengan ilmu usaha tani. Oke? Usaha tani secara garis besar tidak bisa kita artikan dalam satu kategori saja. Jadi, usaha tani harus kita anggap sebagai satu sistem karena usaha tani ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan manusia sebagai tenaga kerja, membutuhkan peternak sebagai pemberi nutrisi kepada tanaman, dan membutuhkan hewan juga membantu proses penyerbukan. Nah, kenapa usaha tani ini disebut sebagai suatu sistem? Karena dia tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karena itu, usaha tani bisa diklasifikasikan berdasarkan sistemnya. Yang pertama, sistem penggunaan lahan. Nah, sistem penggunaan lahan ini, petani menggunakan lahannya untuk menanam tanaman seperti menanam padi, jagung, sayur-sayuran, ataupun perkebunan, tanaman perkebunan. Yang kedua yaitu sistem usaha tani ternak. Nah, sistem usaha tani ternak ini digunakan oleh petani untuk melakukan kegiatan peternakan seperti beternak kambing, domba, sapi, kuda, dan lain-lain. Nah, masih banyak kan jenis-jenis peternakan lainnya. Dan yang ketiga, ini sistem usaha tani rumah tangga. Nah, sistem usaha tani rumah tangga ini di mana usaha tani ini dilakukan oleh petani bukan dalam kategori on farm, tapi di luar kegiatan pertanian. Seperti membuka toko mungkin di rumah, itu juga dimaksud dengan usaha tani. Selain bisa diklasifikasikan sebagai suatu sistem, usaha tani ini memiliki klasifikasi. Kenapa sih usaha tani harus memiliki klasifikasi? Kan udah dikelompokkan dalam bentuk sistem. Kenapa usaha tani ini diklasifikasi? Karena setiap petani tidak akan menanam produk yang sama. Muncul pertanyaan, why? Kenapa? Karena kegiatan usaha tani dapat dilakukan dengan baik dengan mempertimbangkan 3 faktor. Ada 3 faktor yang menentukan klasifikasi usaha tani. Yang pertama adalah faktor geografi dan topografi,
Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor lain-lain seperti faktor sosial budaya, hukum adat setempat, hama dan penyakit tanaman, dan faktor-faktor lain yang dapat menghambat suatu usaha tani. Nah, faktor topografi dan geografi itu apa sih? Tuh maksudnya. Nah, faktor topografi dan geografi ini adalah faktor iklim atau cuaca setempat atau ketinggian daerah seperti mungkin ada jurang atau landai atau di pesisir. Nah, itu juga akan menentukan karena masing-masing tanaman memiliki karakteristik dan syarat tumbuhnya yang masing-masing. Jadi iklim sekarang yang di Jakarta beda dengan iklim yang sekarang ada di Lampung. Beda juga dengan iklim yang sekarang ada di Padang. Apalagi antara daratan rendah dan daratan tinggi. Jadi tanamannya juga akan berbeda. Nah, itu akan mempengaruhi klasifikasi usaha tani. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini berhubungan dengan pemasaran, manajemen, modal, penawaran dan permintaan pasar, serta konsumen setempat atau target pasar atau 4P yang biasanya kita sebut dengan price, product, promotion, dan place. Nah, itu sangat berhubungan satu sama lain. Yang ketiga yaitu faktor sosial budaya. Kenapa sih faktor sosial budaya? Karena dalam tiap daerah satu dengan yang lainnya memiliki budaya dan karakteristik masyarakat masing-masing yang memiliki kesukaan masing-masing, sehingga mereka akan cenderung menanam atau mengusahakan suatu usaha tani yang sesuai dengan atau tidak melanggar sosial budaya setempat, apalagi hukum adatnya, karena biasanya ada di beberapa daerah itu sangat kental hukum adatnya sehingga mereka akan cenderung menanam atau mengusahakan suatu usaha berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Selanjutnya yaitu hama dan penyakit tanaman yang masih termasuk kepada faktor lainnya yang dapat mengganggu proses tumbuh dan berkembangnya suatu tanaman. Setelah kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi klasifikasi, kita akan masuk kepada klasifikasi usaha tani. Nah, klasifikasi usaha tani ini terbagi atas 4. Yang pertama berdasarkan coraknya. Nah, usaha tani berdasarkan corak itu dapat diklasifikasikan juga menjadi 3, yaitu usaha tani subsistem, di mana petani mengusahakan usaha tani hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Yang kedua, usaha tani semi subsistem, di mana petani mengusahakan suatu usaha tani yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarganya, dan sebagian lagi usaha tani yang dilakukan itu dijual untuk mendapatkan uang. Nah, yang ketiga, usaha tani komersil. Usaha tani komersil ini adalah usaha tani yang diusahakan oleh seorang petani yang full semua hasil panennya dijual demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain corak, klasifikasi usaha tani yang kedua yaitu usaha tani pola. Nah, usaha tani pola ini dilakukan yaitu pola khusus atau pola non khusus. Pola khusus atau non khusus itu maksudnya apa sih? Nah, pola khusus di sini adalah usaha tani yang mengusahakan usaha tani fokus pada satu jenis tanaman seperti tanaman hortikultura saja, pangan saja, atau perkebunan saja, atau tanaman buah saja. Nah, selanjutnya usaha tani tidak khusus, pola tidak khusus. Nah, pola tidak khusus ini adalah usaha tani yang mengusahakan suatu usaha itu dengan sistem campuran, seperti usaha tani tumpang sari. Nah, itu tidak dikhususkan karena di dalam satu lahan bisa terdapat berbagai jenis tanaman. Yang ketiga, usaha tani dapat diklasifikasikan berdasarkan organisasinya, yaitu secara individual, kolektif, dan kooperatif. Secara individual, petani dapat mengusahakan usaha taninya dengan jerih payahnya sendiri mulai dari awal sampai dia menjual dan menikmati hasilnya sendiri. Dan yang kedua yaitu usaha tani kolektif.
Usaha tani kolektif ini adalah usaha tani yang diusahakan oleh petani secara kolektif dengan petani lainnya dalam suatu lahan, di mana dari mulai awal proses usaha tani sampai dengan panen atau sampai dengan menghasilkan, mendapatkan hasil, menjualnya, mendapatkan hasil, itu akan dibagi secara bersama. Dan yang ketiga, usaha tani secara kooperatif. Usaha tani secara kooperatif ini tidak jauh beda dengan usaha tani secara kolektif, di mana petani mengusahakan usaha tani ini secara bersama. Namun di dalam usaha tani kooperatif biasanya ada satu lembaga yang nanti akan membantu proses pemasaran dari usaha tani yang telah mereka lakukan, seperti koperasi misalnya yang terdekat dengan lingkungan petani. Nah, selanjutnya usaha tani dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe. Nah, usaha tani apa sih yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe? Nah, ada petani yang fokus untuk menanam tanaman dan ada petani yang fokus untuk beternak. Seperti yang pertama menanam tanaman padi, tanaman pokat, tanaman sawi, kol, wortel. Dan yang kedua, itu petani yang fokusnya pada peternak. Yang beternak seperti berternak sapi, domba, ayam, dan ternak-ternak lainnya. Nah, sampai di sini dapat dimengerti? Oke, saya rasa dapat dimengerti. Nah, sekian pertemuan virtual learning kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya bersama saya, Ituy. See you! Selamat belajar!